Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Jadi serius. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang Islam Nusantara. Nah, jika mendengar kata Islam Nusantara, apa yang ada di benak kalian? Islam Nusantara. Islam adalah apa? Islam termasuk Nusantara. Nusantara termasuk dengan budaya, pulau-pulaunya, rempah-rempahnya. Ya, betul. Betul sekali. Jadi Islam itu, maksud kita itu adalah cara itu merupakan model pemikiran, pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran Islam yang dikemas melalui pertimbangan budaya atau tradisi yang berkembang di wilayah Asia Tenggara. Nah, selanjutnya itu di sini kita akan membahas tentang gimana proses masuknya Islam di Nusantara. Nah, proses masuknya Islam di Nusantara ini dapat melalui 4 jalur, yaitu jalur kebudayaan, kesenian, perdagangan, dan perkawinan. Nah, tapi pada kesempatan kali ini Ibu hanya akan membahas tentang masuknya Indonesia melalui jalur perkawinan dan perdagangan. Nah, jadi proses masuknya Islam ini atau berkembangnya Islam di Nusantara ini tidak terlepas dari kegiatan perdagangan dan perkawinan. Nah, Islam Nusantara ini awal mulanya masuk ke Indonesia ini pada abad ke-8 Masehi yang melalui para pedagang Islam yang berasal dari Cina, Arab, Persia, dan India. Nah, kemudian para pedagang ini berdatangan ke Kepulauan Nusantara untuk berdagang. Nah, kemudian kedatangan mereka ini melalui Selat Malaka yang sekarang ini lambat laun bertumbuh dan berkembang sebagai salah satu jalur perdagangan internasional. Skip ini. Nah, melalui Selat Malaka ini, para pedagang mengunjungi pusat-pusat perdagangan antara lain yang ada di Pulau Jawa, misalnya Banjarmasin, Goa, Ambon, dan Ternate yang dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah. Sejak awal pada abad ke-8, telah ada rute-rute perdagangan atau jalur-jalur pelayaran perdagangan antar pulau atau antar daerah. Nah, barang yang didagangkan di sini pun tidak bermacam-macam ya, bukan seperti sekarang. Nah, cuman yang didagangkan di sini itu seperti nekara atau perunggu. Nah, nekara atau perunggu ini sendiri berasal dari daerah Dongson yang kini termasuk dalam wilayah negara Vietnam. Nekara ini sebagai barang perdagangan yang memiliki jangkauan yang cukup luas dan merata ke seluruh Indonesia. Melalui hubungan perdagangan itulah para pedagang Persia, Arab, Gujarat, Nah, melalui kegiatan dagang inilah
para pedagang Persia, Arab, dan Gujarat ini banyak menyebarkan Islam sehingga banyak diantaranya memeluk Islam dan juga budaya-budaya Islam. Skip nih. Nah, masuknya Islam melalui pedagang Gujarat ini dibuktikan oleh adanya keberadaan para pedagang Gujarat pada saat itu. Nah, yang hal ini dicetuskan oleh Marco Polo yang mengatakan bahwa kunjungannya ke Puruela itu pada tahun 1292 yang menyatakan telah banyak menyaksikan para pedagang asal Gujarat ini giat menyiarkan kebudayaan Islam. Itu juga diperkuat dengan adanya batu nisan Sultan Malik, maksud ibu Sultan Malik As-Soleh. Nah, selanjutnya masuknya Islam melalui pedagang Persia. Nah, pendapat ini didukung oleh Umar Amin Hussein dengan alasan bahwa di Persia ada suku yang bernama Laren dan Jawi. Dan para pedagang dari dua suku inilah yang mengajarkan huruf Arab di Pulau Jawa yang dikenal dengan huruf Pegon. Nah, sedangkan ahli lain yang mendukung pendapat ini adalah Hussein, yang mengatakan bahwa terdapat pasangan dalam bahasa Arab yang disebut Jabarjer. Nah, yang istilah ini termasuk ke dalam bahasa Iran yang dalam bahasa Arabnya disebut fathah atau kasroh. Selanjutnya itu masuknya Islam melalui pedagang Arab. Nah, pendapat ini datang dari antara lain Hamka. Menurutnya, Raja-Raja Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Penganut mazhab Syafi'i terbesar saat itu adalah, kalau tidak salah, Mesir dan Mekah. Pada saat itu, para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Persia yang berdatangan di wilayah Nusantara umumnya tinggal selalu di pusat perdagangan. Nah, mereka ini sambil menunggu angin musim yang baik untuk berlayar kembali ke negara asal. Nah, mula-mulanya para pedagang Muslim yang menyebarkan Islam pada masyarakat pelabuhan, tetapi karena transaksi dagang masyarakat pedalaman dengan masyarakat pesisir berlangsung dapat terus-menerus, maka lama-kelamaan kegiatan menyebarkan Islam ini atau dakwah ini dapat disampaikan ke wilayah masyarakat yang berada di pedalaman. Misalnya terdapatnya permukiman masyarakat Muslim di lokasi berdirinya pusat pemerintahan Majapahit. Ingin ditanyakan tidak? Tidak. Jika tidak, kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Selanjutnya itu masuknya Islam di Nusantara melalui jalur perkawinan. Nah, semakin berkembangnya perdagangan, semakin banyak pula para pedagang Islam dari Persia, Arab, dan Gujarat yang datang ke Nusantara. Bahkan banyak di antara mereka yang kemudian menetap di berbagai wilayah Nusantara. Misalnya letak kerajaan Gorontalo di Semenanjung Barat, di Semenanjung Barat Daya pula, Sulawesi sangat strategis, dapat dilihat dari sudut perdagangan. Selanjutnya masuknya Islam di Nusantara melalui jalur perkawinan. Nah, semakin berkembangnya perdagangan, semakin banyak pula para pedagang Islam dari Persia, Arab, Gujarat, dan India yang datang ke Nusantara. Bahkan di antara mereka itu banyak yang kemudian menetap di berbagai wilayah Nusantara. Contohnya Kerajaan Gorontalo di Semenanjung Barat. Nah, yang dikenal, yang sangat strategis dan terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Nah, banyak di antara mereka yang tinggal di sana itu akhirnya menikah. Di sekitar
tahun 1600 Masehi, banyak rempah-rempah yang dapat dibeli di pelabuhan ini. Nah, saluran islamisasi ini melalui perkawinan terjadi antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim. Alhasil, komunitas Islam semakin luas. Contoh perkawinan yang terjadi pada saat itu adalah perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Puten Campa yang melahirkan Raden Patah atau Raja pertama Kerajaan Demak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Tidak. Yakin? Yakin. Baik, kalau tidak, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Iya nih buat kalian ya, yang bisa jawab pertanyaan Ibu, hadiah ini buat kalian. Sebagai pengevaluasian Ibu, apakah kalian mengerti atau tidak, Ibu akan memberikan pertanyaan. Jelaskan bagaimana proses masuknya Islam melalui jalur perdagangan. Yang bisa jawab angkat tangan. Saya Bu. Ya, silahkan kepada Rena, tolong dijelaskan dengan suara yang lantang ya, biar teman-temannya bisa dengar juga. Ya Bu. Ya. Islam awal mulanya masuk di Nusantara pada abad 8 Masehi. Ya. Para pedagang Muslim dari Arab berdatangan di wilayah Nusantara yang umumnya tinggal selama berbulan-bulan di pusat-pusat perdagangan. Pusat perdagangan ini merupakan terminal dan tempat penghubungan dengan daerah-daerah pendalaman. Pedagang-pedagang tersebut berasal dari berbagai bangsa, diantaranya India, Cina, Arab, dan Persia. Melalui Selat Malaka, para pedagang mengunjungi pusat-pusat perdagangan, antara lain di Pulau Jawa, misalnya Jepara, Tuban, dan Gresik, dan dilanjutkan ke Banjarmasin, Goa, Ambon, dan Ternate yang dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah. Nah, benar ya yang sudah dijelaskan oleh Rena. Nah, untuk penutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas yang akan dikumpul minggu depan ya. Silahkan sekretaris tolong dicatat ya soalnya. Ya, kepada sekretaris silahkan dicatat soalnya. Jelaskan bagaimana proses masuknya Islam di Nusantara melalui jalur perkawinan. Sudah? Yang kedua itu melalui jalur apa saja Islam dibawa masuk ke dalam Nusantara. Ya, Ibu harap PR-nya dikerjakan tepat waktu ya. Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan berguna untuk kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.